Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab At-Tazhib fi Adillati Madil Ghayah wa Takrib. Alhamdulillah sudah di halaman 145, 146, bab wakaf. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi, amin ya rabbal alamin. Faslun, ini satu pasal. Wal waqfu jaizun bisalasati syara'ita. Bermula wakaf itu boleh dengan 3 syarat. Ini pembahasan tentang wakaf. Wakaf hukumnya boleh, bahkan sunnah, karena wakaf masuk dalam salah satu dari amal jariyah yang pahalanya akan terus mengalir ketika kita sudah tidak ada. 3 syaratnya. Ayyakuna mimma yuntafa'u bihi. Bermula yang pertama itu bahwa ada ianya wakaf itu sabit daripada dari barang-barang yuntafa'u, yang dimanfaatkan orang dengannya barang. Ma'a baqa'i ainihi, bersama tetap ainnya barang, zatnya barang. Syarat pertama, barang yang diwakaf itu barang yang bermanfaat, dan ketika manfaatnya diambil bendanya enggak rusak. Maksudnya enggak rusak, enggak langsung rusak. Walaupun lama-lama rusak ya enggak apa-apa. Sesuatu yang bisa diambil manfaat bersama tetap. Tanah kita wakaf kan manfaatnya mendirikan bangunan, enggak rusak. Atau mewakafkan besi, semen dan segala macam. Mewakafkan Al-Qur'anul Karim, mewakafkan tikar ke masjid misalkan. Walaupun lama-lama tikarnya rusak, ya nggak apa-apa. Tapi ketika diambil manfaat di awal-awalnya nggak rusak. Bukan seperti lilin, kita wakaf lilin untuk dibakar, nggak sah. Wa ayyakuna ala aslin maujudin wa far'in la yanqati'u. Dan bahwa ada ianya wakaf itu sabit di atas asal yang maujud. Jadi maksud asal yang maujud, mauquf alih. Orang yang menerima wakaf ketika kita wakaf memang ada. Ada ianya wakaf di atas asal yang maujud. Di sini maksudnya kita nggak boleh mewakafkan ke sesuatu yang belum ada. Saya wakafkan tanah ini kepada anakmu nanti kalau kamu punya anak. Dan di atas asal yang udah ada, dan di atas furu' yang tidak putus-putus. Iya, maksud furu' yang tidak putus-putus, ketika orang yang menerima wakaf pertama ada, kemudian yang selanjutnya juga ada. Contoh, saya wakafkan harta ini untuk Anda manfaatkan, kemudian untuk anak-anak Anda. Jadi anak kan bisa saja nanti dia nggak punya keturunan lagi, anak cucu Anda. Kemudian kepada fakir miskin. Itu namanya furu' yang tidak terputus. Tapi kalau kita cuma menyebut saya wakafkan tanah ini untuk Anda manfaatkan bersama anak-anak dan keturunan Anda. Jadi pada suatu hari bisa saja itu orang nggak punya keturunan lagi, nggak sah. Harus menyebutkan fakir miskin, jihad umum. Wa alla yakuna fi mahdurin, dan bahwa tidak ada ianya wakaf itu sabit dalam masalah yang haram. Nggak boleh mewakafkan tanah untuk dibangun. Untuk bangun gereja juga nggak boleh. Ini saya wakafkan tanah ini untuk dibangun gereja. Karena gereja itu dianggap maksiat. Karena orang menyembah selain Allah di sana. Atau untuk membangun tempat-tempat maksiat. Wa huwa ala ma syaratal waqif, dan dianya wakaf itu sabit di atas ma yang mensyarat oleh si wakif. Min takdimin, dari mendahulukan, au ta'khirin atau mentakhirkan, au taswiyatin atau menyamakan, au tafdilin atau melebihkan. Wahwa dianya wakaf itu di atas ma yang mensyarat. Ini maf'ul apa namanya? Aid ma mahdhuf. Wahwa ala ma syarata alaihi waqif, dan bermula dianya wakaf itu sabit di atas ma yang mensyarat di atasnya ma oleh orang yang mewakaf, dari mendahulukan atau mentakhirkan atau menyamakan atau melebihkan.
saya wakafkan kebun ini untuk para ulama misalkan, atau untuk para santri, dan didahulukan hasilnya untuk santri yang desa itu, ditakhirkan kepada santri yang desa itu, atau disamaratakan hasilnya, atau dilebihkan santri-santri senior misalkan. Jadi sesuai dengan ketentuan orang yang mewakafkan. Kemudian tambahan, tentunya harta wakaf itu nggak boleh dijual, nggak boleh dihibah, dan nggak diwariskan. Kecuali kalau darurat. Tentunya kalau darurat ada pengecualian. Ada beberapa hal yang menyebabkan harta wakaf nanti boleh diganti, bukan dijual. Diganti dengan tempat yang lain. Harta wakaf pertama misalkan darurat harus digunakan ke sesuatu yang sangat mendesak, nggak boleh dihindari, ya diganti dengan tanah yang lain yang sama. Ini sebelum kita i'rab, kita lihat dulu, nggak ada pendalilnya. 3 ini coba kita lihat, 3, 4, 5. 3. Tadi disyaratkan orang yang menerima wakaf itu ada, dan furuk-furuknya. Kalau dia nggak ada, furuknya juga bakal ada. Ayyakunal mauquf alaih au naw'ahu maujudan hinal waqfi. Artinya bahwa adalah mauquf alaih, orang yang diwakafkan kepadanya atau kelompoknya mauquf alaih itu maujud hinal waqfi, ketika proses wakaf orang yang menerima wakaf sudah ada. Wa alla yakuna mimma yang kati'unauhu, dan bahwa tidak ada ianya si mauquf alaih dari ma yang putuslah oleh kelompoknya ma. Artinya anak keturunannya, kemudian fakir miskin. Kalau fakir miskin nggak putus-putus sepanjang masa. Ya. Kecuali apabila menentukan ia, illa idza ayyana jihatan ukhra la tanqati'u. Kecuali apabila menentukan ia akan pihak lain yang tidak putus-putus ia, kama idza auqafa, seperti apabila mewakaf ya ala auladihi, di atas anak-anaknya, sumal fuqara, kemudian kepada orang-orang fakir min ba'dihim, dari sesudah mereka, seperti penjelasan di atas. 4 apa tadi? Jadi maksud mahdur tadi muharram, nggak boleh wakaf kepada hal-hal yang diharamkan dalam agama. Kemudian dalil wakaf, wal aslu fi masabak, bermula dalil pada ma yang dahulu ianya ma itu ma rawahul Bukhari, hadis yang meriwayatkan akannya hadis oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma, anna Umar bin Al-Khattab, bahwa sungguh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, asaba ardan, itu beliau mendapati akan sepetak bumi, bi Khaybar, di Khaybar. Asaba maksudnya beliau mendapatkan akan sepetak kebun di Khaybar, fa'atan nabiyya, maka beliau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yasta'miruhu, minta pendapat, meminta perintah, meminta pandangan dianya Umar akannya Nabi, fiha, padanya bumi yang di Khaybar. Faqala, maka berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkata ianya Umar, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini asabtu ardan bi Khaybara, sesungguhnya aku telah mendapati akan sepetak kebun di Khaybar, lam usib malan qat anfasa indi, yang belum pernah aku dapatkan akan harta sama sekali, anfasa, harta yang lebih indah di sisiku, minhu, darinya harta itu. Fama ta'muru bihi, maka apa itu yang engkau anjurkan dengannya ya Rasulullah? Qala, berkata ianya Rasulullah, in syi'ta habbasta aslaha, jika engkau mau, engkau tahan asalnya bumi, wa tasaddaqta biha, dan engkau bersedekah dengannya asal bumi. Ya, artinya engkau tahan akan asalnya, jadi tanahnya diwakafkan, hasilnya nanti disedekahkan. Qala, berkata ianya Umar, fatasaddaqa biha Umar. Qala, berkata ianya perawi Ibnu Umar, fatasaddaqa biha Umar, maka bersedekah dengannya bumi oleh Umar, annahu la yuba'u, bahwa sungguhnya harta itu la yuba'u, tidak boleh jual, wala yuhabu, tidak boleh dihibahkan, wala yurasu, dan tidak boleh diwariskan. Wa tasaddaqa biha fil fuqara, dan bersedekah ia dengannya bumi tadi fil fuqara, pada fakir miskin, wa fil qurba, dan pada kerabat, wa fil rikab, dan untuk pembebasan budak, wa fi sabilillah, dan di jalan Allah, wa binis sabil, dan anak musafir, wa dhaif, dan pada tamu. La junaha ala man waliyaha ayyakula minha bil ma'ruf, tidak ada dosa kepada orang yang mengurus ia akannya wakaf, akannya bumi tadi, ayyakula, bahwa makan ia darinya harta wakaf, bil ma'ruf, dengan cara yang baik, wa yut'ima, dan memberi makan ia.
Ghaira mutamawilin, tidak dihargakan, memberi makan secara cuma-cuma. Maksudnya hasil wakaf itu nggak boleh dijual. Kalau diwakaf untuk fakir miskin, ya diberikan kepada fakir miskin secara gratis. Asoba ay akhadaha, mengambil ianya Umar akannya bumi. Arti asoba tadi akhada. Wasorat ilaihi, dan jadi ianya bumi kepadanya Umar bil kismi, dengan jatah bagian. Hina futihat Khaybar, ketika ditaklukkan akan Khaybar. Wakusimat arduha, dan dibagikan akan buminya Khaybar. Yasta'miruhu ay yastashiruhu, musyawarah ya akannya Nabi. Anfasa artinya ajwada, paling bagus. Habisat maksudnya wakifat, ya, dihentikan bumi itu kemudian disedekahkan hasilnya, ya. Habista dari dalam hadis, ya. Insyita habbasta artinya wakafta, kau wakafkan dengannya bumi, bisa maratiha dengan hasilnya, waqillatiha, dan hasilnya juga. Firrikab arti rikab tahrirul abid, pembebasan hamba. Junah ismon, waliyaha ayqama bi amriha, mengurus dengan urusannya. Ghaira mutamawil ay la yasihu zamalin minha, tidak sah. La yasbihu, tidak jadi ia itu zamalin minha, tidak jadi ia itu yang mempunyai harta darinya harta wakaf. Ini beliau mengartikan maknanya. Jadi kesimpulannya begini, kita kembali ke hadis, ini penting. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini asabatu, sungguhnya aku dapati akan sepetak bumi di Khaybar, lam usib malan, yang belum pernah aku dapatkan akan harta sama sekali. Anfasa, yang bagus, yang lebih bagus ianya harta di sisiku, minhu, darinya harta tadi. Fama ta'muru bihi, maka apa yang engkau anjurkan dengannya harta? Qala, berkata ianya Rasul, in syi'ta habbasta, jika engkau mau engkau tahan, aslaha, engkau tahan, maksud engkau tahan, engkau wakaf akan asalnya. Watasaddaqta biha, dan engkau bersedekah dengannya, bersedekah dengan hasilnya. Qala, berkata ianya perawi, watasaddaqa biha Umar, maka bersedekah dengannya harta oleh Umar. Annahu, bahwasanya harta itu la yubau, tidak boleh dijual, la yuhabu, tidak boleh dihibahkan, la yurasu, tidak boleh diwariskan. Watasaddaqa biha, bersedekah ya dengannya kebun tadi, fil fuqara, untuk hasilnya diberikan kepada fakir miskin, wa fil qurba, kerabat, wa fil rikab, untuk pembebasan budak di jalan Allah, wa fi sabilillah, dan untuk berperang di jalan Allah, wa bani sabil, untuk musafir, wa dhaifi, dan untuk tamu. Kemudian ada tambahan lagi, la junaha ala man waliyaha, tidak ada dosa kepada orang-orang yang mengurusi ia akannya bumi tadi, bahwa makan ia darinya bumi dengan yang baik, dan memberi makan ia ghaira mutamawil, tanpa dihargakan. Maksud tanpa dihargakan, dia tidak menjual, mencari rezeki dari situ. Kita i'rab. Faslun, khabar mubtada mahdhuf, takdirnya hadza, khabar marfu dengan mubtada tanda rafa' dhammah. Waw isti'naf, wal waqfu mubtada marfu dengan ibtida tanda rafa' dhammah. Jaidun khabarnya marfu dengan mubtada tanda rafa' dhammah. Bi huruf jar salah satu majrur dengan ba. Jar majrur muta'allaq kepada jaiz. Mudhaf salah satu syara'ita mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf tanda jar fathah karena isim ghairu munsharif. Kemudian an huruf nasab dan masdariyah, yakuna fi'il mudhari' mansub dengan an tanda nasab fathah. Merafa'kan isim, menasabkan khabar. Dalam isim takdirnya huwa. Mimma nanti jar majrur, pada mahal nasab khabar. Kemudian ayyakuna ini kita takwil kepada masdar, kita badal kepada salah satu. Berarti kaunihi atau kaunuhu kita jadikan khabar mubtada mahdhuf. Wal awwalu wa syartul awwalu ayyakuna, bermula syarat yang pertama bahwa ada ianya wakaf itu sabit daripada ma, yang dimanfaatkan orang dengannya ma. Yuntafa'u fi'il mudhari' bina majhul marfu' tanda rafa' dhammah, bihi jar majrur. Jadi naib fa'il yuntafa'u, ma'a dharaf mansub atas dzarfiyah dan nasab fathah. Mudhaf ma'a baqai mudhaf ilaih, mudhaf baqai aini mudhaf ilaih, mudhaf aini hi dhamir muttasil mabni di atas kasrah pada mahal jar mudhaf ilaih. Jadi ma'a baqai muta'allaq kepada yuntafa'u. Jumlah yuntafa'u jadi silat ma. Kemudian bihi hi jadi aid ma. Wa ayyakuna sama wa ataf anurun nasab, yakuna fi'il mudhari' mansub dengan an tanda nasab fathah, dhamir dalam fa'il mustatir takdirnya huwa. Ala aslin maujudin, ala aslin jar majrur muta'allaq kepada mahdhuf pada mahal nasab khabar yakuna, bahwa ada ianya wakaf itu sabit di atas asal yang maujud. Maujudin naik kepada aslin. Kemudian wa ataf far'in ataf kepada aslin. La yang kata'u
fi'il fa'il naat kepada furu'. Furu' yang tidak putus ianya furu'. Sama. Kemudian jumlah ayyakuna khabar mubtada mahdhuf takdirnya wa syartu sani, bermula syarat yang kedua. Wa alla yakuna juga sama. Anurun nasab la nafi yakuna mansub dengan an tanda nasab fathah. Damir dalam isim, damir mustatir isim takdirnya huwa fi mahdhurin muta'allaq kepada mahdhuf khabar. Kemudian alla yakuna pada maharafa khabar mubtada mahdhuf takdirnya wa syartus salisu kaunuhu, keadaannya wakaf itu ademu fi mahdhurin. Ademu kaunihi kita takdirkan karena adalah. Wa syartus salisu bermula syarat yang ketiga itu ademu kaunihi fi mahdhur, itu tidaklah keadaannya wakaf itu sabit pada yang diharamkan. Nah, itu lebih kurang tentang wakaf. Kita belajar mengartikan kitab Matan Takrib. Alhamdulillah, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.